Shalom Jemaat GBI Cawangan Kecapi. Sebentar saya akan menginformasikan mengenai pengumuman gereja sepekan. Yang pertama, ibadah raya GBI Cawangan Kecapi masih akan tetap diadakan secara online. Jadi kami menghimbau untuk setiap jemaat dapat terus update dan mengikuti YouTube channel GBI Cawangan Kecapi. Yang kedua, setiap hari Selasa, GBI Cawangan Kecapi mengadakan menara doa online via aplikasi Zoom. Menara doa tersebut akan dimulai tepat pukul 7 malam. Kami menghimbau untuk setiap jemaat dapat ikut bergabung dalam menara doa tersebut. Mengenai link Zoom akan segera diinformasikan melalui grup WhatsApp Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Selanjutnya, setiap hari Jumat, Gas DNA GBI Cawangan Kecapi mengadakan kul online via aplikasi Zoom. Kul tersebut akan dimulai tepat pukul 7 malam. Kami menghimbau untuk setiap anak-anak muda GBI Cawangan Kecapi untuk dapat bergabung dalam kul tersebut. Untuk link Zoom akan segera diinformasikan melalui grup WhatsApp Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Bagi jemaat GBI Cawangan Kecapi yang ingin memberikan persembahan khusus, persembahan kasih, persembahan persepuluhan, serta persembahan lainnya, dapat langsung mentransfer ke nomor rekening atas nama GBI Taman Harapan Baru. Yang terakhir, himbauan doa puasa untuk segenap pelayan serta jemaat GBI Cawangan Kecapi. Doa puasa tersebut akan dimulai pada hari Sabtu jam 8 malam atau makan malam terakhir dan akan diakhiri secara bersama-sama pada keesokan harinya, hari Minggu jam 12 siang atau disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Sekian informasi pengumuman gereja sepekan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang saudara yang kasih Tuhan. Kita mengucap syukur buat kasih Tuhan di bulan November ini. Kita masih diberkati Tuhan, amin. Tuhan pasti memelihara kita, memberkati kita, memberikan kekuatan, kesehatan. Apapun keadaan kita saat ini, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita sungguh-sungguh memberikan persembahan yang kudus, yang hidup di hadapan Tuhan. Atas ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita tidak dapat membalas segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berikan yang terbaik mulai penyembahan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, buat kasih setiamu, buat kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-berkat anugerah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Sungguh menikmati hari-hari kami. Sekalipun tantangan boleh datang dalam hidup kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami di dalam ibadah online ini Bapa. Dimanapun umat-Mu berada, bersama keluarga Tuhan, baik di rumah, baik yang di rumah sakit, baik di perjalanan Tuhan, turut campur tangan Engkau dalam kehidupan Tuhan umat-Mu. Biarlah mereka merasakan kasih yang luar biasa mengalir, mulai pujian penyembahan Tuhan dari tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati ibadah online dari awal pertengahan hingga akhir. Kuasa-Mu, hadirat-Mu turun atas dari tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak berkenan di hadapan. Terpujilah Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya Yesus. Kami mau persembahkan tubuh kami jadi persembahan yang kudus, persembahan yang hidup di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Engkau Tuhan yang layak disembah. Engkau Tuhan
persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami persembahkan tubuh kami. Amin. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku
seperti-Mu Tuhan. Besar setiamu, melimpah kasih-Mu Tuhan. Haleluya, rabalabalabase. Kami percaya kuasa-Mu nyata, kami rindu kuasa-Mu Tuhan, memulihkan bangsa kami Bapa. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Kau pulihkan Indonesia. Terima kasih, arabalabalabalabaya. Inaralab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 ala. Kasih setiamu melimpah bagi kami, ya Rabalabalabala. Terima kasih, ya Rabalabayase. Dimanapun umat-Mu Tuhan beribadah saat ini, baik yang di rumah bersama keluarga Bapa, baik dalam perjalanan Tuhan, baik yang di rumah sakit, kuasa-Mu bekerja atas mereka, ya Rabalabayase. Umat-Mu yang beribadah saat ini apapun keadaan Tuhan, berkati ya Rabalaba, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan Tuhan, yang kekurangan cukupkan Tuhan. Oralabataka ya Rabalabala ya Rabalabayase. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Rabalabayase. Sungguh kagum akan Engkau, kuasa-Mu nyata, ajaib perbuatan-Mu. Terima kasih ya Rabalaba ya Rabalabalabalabala. Ina Rabalabalabalabaya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita angkat tangan Bapak Ibu, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Yesus, ku kagum akan Yesus. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya, haleluya. Rabalabalabalabalabalabala. Inaralabaya rabalabalabayase. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh mulia Engkau Yesus, sungguh besar kasih-Mu. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau telah memberkati kami Bapa. Biarlah mulai pujian dan penyembahan kami jadi dupa yang harum di hadapan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala apa yang telah Tuhan berikan, kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selain kami menyembah Engkau, mau berglori bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu kami berikan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, kita telah menyembah Tuhan. Saat ini kita mau bernari buat Tuhan, berglori. Kita percaya kuasa Tuhan telah bekerja dalam hidup kita saat kita menyembah dan memuji Dia. Amin Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allah saja hati tenang. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membaca Mazmur 91 dengan perikop dalam lindungan Allah. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit.
Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berperkara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu.
tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, kita percaya firman Tuhan yang menguatkan kita, firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Haleluya, seperti rusa rindukan air, biarlah jiwa kita juga akan merindukan Tuhan setiap waktu. Haleluya Yesus. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam ibadah. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kesempatan di hari Minggu ini. Kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu beribadah di dalam ibadah online yang diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan telah siapkan berkat khusus bagi setiap kami yang beribadah kepada Tuhan, dan kami menikmati janji mujizat Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi jemaat-Mu, urapi lidah bibir mulut hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan seperti yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-5, Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Katakan bersama amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya pada hari ini adalah mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi saudara, pada hari-hari ini di masa sekarang pandemi COVID-19, dunia atau kita semua sedang mengalami masalah. Ya, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah otomatis dengan masalah yang ada ini, kesehatan, masalah ekonomi, masalah ini akan berdampak dalam ekonomi yang kita hadapi hari-hari ini. Dan juga saudaraku yang dengan masalah ekonomi akan terdampak juga masalah rumah tangga. Dan menurut saya ini menjadi sangat bermasalah bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah bagaimana kita mengalami kuasa mujizat Tuhan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita? Melalui bacaan Alkitab pada hari ini, kita mau bersama-sama belajar seorang perwira yang mengalami kuasa Tuhan untuk hambanya yang terbaring sakit lumpuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan di sini saudara, saya menemukan satu peristiwa yang luar biasa yang terdapat di dalam perwira ini.
Saudaraku yang pertama, saudara, kalau kita baca di ayat yang kelima, saudara perhatikan baik, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Saudaraku, dia seorang perwira, bukan sembarang orang, bukan orang-orang yang istilahnya asal-asalan, bukan, saudara. Dia seorang perwira yang punya bawahan, punya atasan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini saya menemukan ada seorang perwira yang memiliki kerendahan hati. Jadi saudaraku, hal pertama untuk mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati seperti seorang perwira yang sengaja datang kepada Yesus Kristus untuk hambanya yang sedang sakit lumpuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang perwira yang masih mau datang mendapatkan Yesus. Saudaraku yang untuk hambanya, untuk pembantunya, untuk bujangnya yang sedang sakit lumpuh. Saudaraku, luar biasa. Ini ciri seorang yang bisa mengalami kuasa Tuhan, ciri seorang yang bisa mengalami mujizat Tuhan, ciri untuk mengalami karya Tuhan yang besar, yaitu kerendahan hati. Saudaraku yang dikasih, dengan kerendahan hati, tidak sombong. Ya, saudaraku yang mau datang, mau memohon kepada Tuhan Yesus Kristus hanya untuk seorang hambanya yang sedang sakit. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Saudaraku, maaf, kadang-kadang kita ini sombong. Saudaraku, memang saudara dan saya ini seorang percaya. Saya tahu kita semua orang percaya, tetapi saudara, ketika kita sedang bermasalah, punya masalah, kita tidak mau datang, kita tidak mau menghampiri Tuhan, kita tidak mau berdoa kepada Tuhan, kita tidak mau memohon kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah pertolongan kita yang sejati. Saudaraku yang dikasihi, kalau saudara atau kita semua yang percaya, saudaraku, punya masalah, jangan sombong, saudara. Jangan sombong. Ya, datang kepada Tuhan dan memohonlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin, saya percaya, Dia pasti menyembuhkan. Nah, saudara, di sini saya lihat, saya kasih gambaran, saudara. Ada seorang yang bukan sembarangan lagi di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama. Naaman dikatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang yang terpandang sakit kusta. Dan saudaraku, bagaimana ia sembuh dari sakit kustanya, bagaimana ia mengalami kuasa Tuhan, bagaimana ia mengalami janji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, saudara, hanya Naaman hanya mendengar hamba perempuan atau seorang gadis perempuan yang adalah hambanya menyarankan untuk pergi ke satu tempat di mana ada seorang nabi yang sanggup menyembuhkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudaraku, sampai di tempat di mana Elisa ada di sana, nabi Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Naaman disuruh oleh nabinya untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Naaman sempat berargumentasi, Naaman sempat mungkin agak sedikit emosi, Naaman agak sedikit mungkin marah kepada nabi Tuhan Elisa. Tetapi saudara, akhirnya Naaman menyadari, oh iya ya, apa susahnya untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Saudaraku yang dikasihi, akhirnya Naaman mandi 7 kali. Seorang Naaman, seorang yang katakanlah punya jabatan tinggi. Ya, saudaraku, orang pejabat yang luar biasa terkenalnya. Saudaraku yang dikasihi, dia akhirnya dia datang ke Nabi Tuhan dan disuruh Nabi Tuhan disuruh mandi di sungai Yordan 7 kali, dan akhirnya Naaman menjadi sembuh. Ini gambaran seorang Naaman yang rendah hati. Jadi kunci yang pertama
untuk mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami karya Tuhan yang besar adalah miliki kerendahan hati. Yang mau katakan amin. Katakan amin. Saudaraku yang dikasih, yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini saudara dalam bacaan Matius pasal 8 ayat yang ke-7 dan 8. Firman Tuhan berkata demikian, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat ini menggambarkan seorang perwira yang kedua memiliki iman yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih, memiliki iman yang luar biasa. Di sini dikatakan waktu perwira datang kepada Yesus akan datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya yang lumpuh. Tetapi perwira ini berkata, "Enggak usah Tuhan, enggak usah datang ke rumah, aku enggak layak menerimanya. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh." Dan firman Tuhan dengan jelas berkata, akhirnya Naaman percaya kepada Tuhan dan apa yang dikatakannya. Yesus berkata, pulanglah, karena hambamu sudah sembuh. Maka Naaman pulang. Saudaraku yang dikatakan, dan terjadi seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Terjadi seperti yang didengar oleh Naaman. Didengar oleh seorang perwira, maafkan saudara. Saudaraku yang dikasih, jadi memiliki iman. Yang pertama memiliki kerendahan hati, yang kedua memiliki iman yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih, Tuhan Yesus, saudaraku, dengan jelas di ayat ini, ayat 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi seorang perwira memiliki iman yang Tuhan berikan apresiasi sendiri. Iman seperti seorang perwira ini tidak ada seorang pun yang sama seperti di Israel ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, luar biasa perwira ini, saudara. Dan saudaraku, Matius pasal yang kelima, Markus pasal yang kelima ayat yang ke-28. Ya, firman Tuhan berkata demikian, saudara. Markus pasal 5 ayat 28. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, ini cerita ada lain lagi seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Sudah berbagai macam pengobatan, berbagai macam tabib, berbagai macam cara dia berobat, saudaraku yang tidak terjadi kesembuhan. Dan perempuan ini mendengar nama Yesus yang melakukan berbagai macam mujizat, mendengar perkara-perkara besar yang melakukan orang-orang sakit disembuhkan oleh Yesus Kristus. Dan perempuan yang pendarahan 12 tahun ini, saudaraku, dengan iman dia memiliki, yang dia miliki, dia berkata dalam hatinya, karena kondisinya sudah lemah, tidak berdaya, perempuan pendarahan ini berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Saudaraku, perempuan ini merangkak di keramaian banyak orang, dan akhirnya dia mendapatkan jubah Yesus. Dan ketika dijamahnya jubah Yesus, perempuan ini sembuh seketika. Miliki iman, saudara. Pertama miliki kerendahan hati, yang kedua miliki iman. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga, kalau saya lihat perwira ini ada action. Ada action, ada tindakan. Bukan NATO. Not action, talk only. Tapi ada tindakan.
Saudaraku, perwira ini tentunya saudara setelah dia mendengar nama Yesus dan melihat hambanya yang sakit lumpuh, dia bertindak. Dia pergi menemui atau menjumpai Yesus. Itu tindakan, saudara. Itu tindakan. Dan saudara, Naaman sakit kusta, tidak ada harapan untuk mengalami kesembuhan karena sakit kusta mungkin sangat mengerikan. Tetapi mendengar ada seorang nabi Tuhan yang sanggup melakukan mujizat kesembuhan, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, Naaman bertindak. Naaman yang rendah hati dan memiliki iman akhirnya bertindak, pergi menjumpai Elisa, mau mandi di sungai Yordan 7 kali, dan akhirnya Naaman sembuh. Perempuan yang 12 tahun pendarahan, setelah mendengar kuasa Tuhan Yesus Kristus dinyatakan, perempuan ini timbul percaya, timbul iman. Dia bertindak, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Bukan hanya berkata demikian saja, tetapi dia merangkak, ada action, ada tindakan, ada usaha untuk menjamah jubahnya. Dan akhirnya jadi sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini dia saudara, mujizat Tuhan. Kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, dengar baik-baik saudara. Miliki kerendahan hati. 2, miliki iman yang luar biasa. 3, bertindak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dan berseru memanggil nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau perlu kita datang kepada Yesus, menjamah jubahnya. Dan saya percaya saudara dan saya akan alami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa dinyatakan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sikaralaba Bapa, pada hari ini Tuhan kami mau masuk perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, roti dan anggur yang telah tersedia bagi kami telah ada untuk kami boleh nikmati bersama-sama lewat perjamuan kudus. Urapi kami semua, urapi seluruh jemaat, urapi lidah bibir mulut hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan, roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu, untuk kami boleh nikmati dengan sungguh-sungguh dan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus, ingat firman ini saudara. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita imani percaya. Kalau mau mengikuti perjamuan kudus, jangan simpan dosa, jangan simpan pelanggaran. Akui di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasa Tuhan lewat perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih. Mari saudara, angkat roti tinggi di atas kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan pada hari ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus?
Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Yang percaya sama-sama berkata, amin. Sama-sama kita minum. Haleluya, haleluya. Koralaba sikaralaba sikaralaba ralaba sikaralaba. Mari saudara yang punya masalah, punya pergumulan, punya sakit penyakit, angkat tanganmu dua-dua. Koralaba ralaba sikaralaba Tuhan. Koralaba, hamba berdoa buat jemaat Tuhan. Orang-orang percaya mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Koralaba, aku berdoa kepada mereka Tuhan dalam nama Yesus. Aku berdoa buat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang susah, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terjadi, alami mujizat Tuhan. Miliki kerendahan hati, miliki iman yang luar biasa. Dan mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertindak dalam nama Yesus. Dan engkau akan alami mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan, karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara-saudara semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Koralaba sikaralaba sikiaralama tasangkaralaba sikaralaba. Koralaba tokaralaba sikiaralaba ralaba sikaralama tasekiralaba. Tuhan, kami percaya Tuhan, hamba-Mu melihat, hamba-Mu merasakan ada kuasa Tuhan yang turun, ada kuasa mujizat Tuhan yang dinyatakan untuk seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat dan buka tangan kita. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, sukacita damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang terus dan selalu menyertai, menuntun, membimbing, mengurapimu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan permai, dan kita boleh hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Yang telah percaya dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah untuk menjadi berkat, katakan bersama-sama haleluya, amin.